Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah di antaranya. Manqaba ke-42, Syekh Son'ani karena tidak taat kepada Syekh Abdul Qadir, nasibnya menjadi penggembala babi. Pada waktu Syekh Abdul Qadir menerima sabda Rasulullah SAW bahwa telapak kaki beliau bakal meminjak pundak-pundak para wali, sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali namanya Syekh Son'ani. Itu terdengar oleh Syekh dan beliau berkata, telapak kakiku akan menginjak pundaknya si pengembala babi. Tidak berapa lama kemudian, Syekh Son'ani berangkat berziarah menuju kota Mekah diiringi 400 orang santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak. Demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Son'ani berjalan melewati suatu kampung yang penduduknya mayoritas beragama Nasrani, kebetulan ia melihat sebuah kedai. Penjual warung itu seorang perempuan Nasrani, penjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli karena wajahnya cantik tiada bandingannya. Badannya mulus sehingga berdebarkan hati para pemuda. Konon tiada seorang laki pun yang tidak terpikat padanya. Demikian pula Syekh Son'ani melihat kecantikan perempuan itu terpesona sehingga luluh hatinya, hilang rasa malunya. Wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari, perempuan itu menyuruh Syekh Son'ani menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh mengembalak babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya. Melihat kejadian itu, seluruh santri pengiringnya itu pulang meninggalkan gurunya karena secara mencolok Syekh Son'ani telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal ada dua orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa gurunya. Hasil perumusannya mereka berpendapat bahwa musibah itu harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya. Kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya dan kata yang diucapkan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Son'ani. Maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh. Kata Syekh Fariduddin, kamu Syekh Mahmud tinggal di sini. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu, lalu ia mencari pekerjaan dan mohon bantuan Syekh. Namun tidak ada lowongan kecuali pekerjaan berat dan hina. Akhirnya terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakannya itu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran, dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh merasa iba hatinya. Lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri dan ia juga teman Syekh Son'ani, Syekh bertanya lagi, kamu sebenarnya ingin apa? Dijawab oleh Syekh Fariduddin,
Kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya. Saya berkata, kamu mendapat makom, yaitu kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu kuampuni. Kata Safiruddin, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku. Kata Syekh, memang benar, gurumu itu telah diampuni karena kedudukanmu. Bertepatan dengan saat memberi ampun, detik itu pula Syekh Son'ani siuman sadar kembali dari kelalaiannya. Lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga hatinya berubah, tertanam berkembang perasaan cinta, rindu, mahabbah pada Syekh. Dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Syekh. Demikian pula tidak kurang pentingnya perempuan cantik Nastituh dan juga kekasih Son'ani ikut berziarah bersama Syekh. Dengan keyakinan kuat ia akan berikrar masuk agama Islam di hadapan Syekh. Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwana wa amidana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan.